Oke, jadi untuk bahasan yang pertama yaitu antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kadang disebut juga dengan antibiotik golongan beta-laktam. Kenapa disebut demikian? Karena semua antibiotik yang termasuk di kelompok ini itu memiliki struktur cincin beta-laktam pada struktur kimianya, ya. Jadi antibiotik golongan beta-laktam itu merupakan antibiotik yang dapat menghambat sintesis dan sekaligus dia juga bisa merusak dinding sel bakteri. Antibiotik jenis beta-laktam itu merupakan antibiotik yang bersifat bakterisid. Artinya dia membunuh bakteri dan memiliki spektrum yang luas. Dia mampu membunuh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Beberapa contoh antibiotik yang masuk ke dalam golongan beta-laktam itu adalah penisilin, kemudian ada cephalosporin, monobactam, carbapenem seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk penisilin. Jadi penisilin itu ternyata dia bekerja menghambat pada proses transpeptidase. Proses transpeptidase itu merupakan proses akhir ya dalam sintesis peptidoglikan atau sintesis dinding sel bakteri. Ini contohnya antibiotik golongan penisilin. Yang paling umum adalah ampicillin dan amoxicillin ya. Banyak lagi di sini. Contohnya ada carbenicillin, ada ticardicillin, ada piperacillin, mazuloxilin dan sebagainya. Tapi yang umum digunakan dan umum kalian sudah tahu, sudah dengar itu adalah ampicillin dan amoxicillin. Kemudian antibiotik golongan cephalosporin. Ya, antibiotik golongan cephalosporin ini dia juga memiliki spektrum yang luas sama dengan antibiotik yang golongan penisilin, dan dia pun bekerjanya sama dengan antibiotik golongan penisilin ya. Dimana jumlah antibiotik cephalosporin yang banyak banget itu menyebabkan antibiotik golongan ini tuh dikelompokkan. Ada 4 kelompok. Ada kelompok 1 atau disebut dengan generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Jadi penggolongan cephalosporin tersebut berdasarkan pada struktur kimia, kemudian aktivitas farmakologinya, resistensi terhadap beta-laktamase, dan spektrum antibiotiknya. Nah, ini golongan penisilin. Yang first generation atau generasi pertama itu contohnya adalah cefadroxil, kemudian ada cefazolin, kemudian ada cefalexin. Di mana antibiotik yang cephalosporin generasi pertama ini sangat efektif terhadap bakteri gram positif, namun dia sedikit berefek terhadap bakteri gram negatif. Kemudian generasi kedua itu contohnya cefaclor, cefuroxim, cefosinib. Nah, generasi kedua ini dia aktivitasnya terhadap bakteri gram negatif lebih tinggi daripada generasi yang pertama. Kemudian generasi yang ketiga, di sini contohnya ada cefixim, kemudian ada cefotaxim, ceftazidime, ceftriaxone, dan cefoperazone. Untuk yang generasi ketiga ini, dia memiliki aktivitas yang kurang aktif terhadap bakteri gram positif ya dibanding generasi sebelumnya, tapi dia sangat aktif terhadap bakteri gram negatif, terutama contohnya seperti Enterobacter ya. Kemudian Pseudomonas aeruginosa, jadi dia lebih aktif terhadap bakteri gram negatif. Untuk yang generasi keempat itu contohnya cefepim. Jadi generasi keempat ini memiliki aktivitas luas yang sangat luas ya dibanding generasi ketiga dan generasi sebelumnya, dan dia sangat tahan terhadap enzim yang namanya enzim beta-laktamase. Jadi bakteri itu pinter. Bakteri itu salah satu cara dia untuk mengelabuhi antibiotik itu adalah dengan membentuk yang namanya enzim beta-laktamase yang tujuannya untuk merusak dari cincin beta-laktam dari antibiotik tersebut, sehingga antibiotik tersebut menjadi inaktif atau tidak aktif ya ketika dia bertemu dengan bakteri yang memiliki cincin beta-laktam. Nah, dari generasi 1 ke generasi keempat
itu secara umum perkembangannya itu berdasarkan pada spektrum terhadap bakteri gram negatif, dan dia justru semakin tinggi generasinya itu semakin kurang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif, dan biasanya lebih baik dalam melawan bakteri yang sudah resisten. Seperti itu ya. Nah, barusan kalian dengar bahwa ada yang namanya enzim beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri ya, di mana enzim tersebut bisa melawan dari cincin beta-laktam yang ada di antibiotik, sehingga cincin beta-laktamnya akan rusak oleh enzim beta-laktamase tersebut, sehingga bakterinya bebas untuk menyebabkan infeksi karena antibiotiknya itu sudah tidak aktif. Namun kita tidak kalah pintar dengan bakteri ya. Bakteri mampu menciptakan yang namanya enzim beta-laktamase. Kita juga bisa menghambat enzim beta-laktamase tersebut. Caranya salah satunya dengan cara mengkombinasi antibiotik tersebut dengan inhibitor beta-laktamase. Pasti kalian sering dengar ya, amoxiclav atau amoxilin yang dikombinasi dengan asam clavulanat. Nah, asam clavulanat tersebut itu adalah salah satu contoh inhibitor beta-laktamase yang gunanya untuk mencegah atau melindungi cincin beta-laktam yang akan dirusak oleh enzim beta-laktamase yang ada di bakteri. Kemudian kita beralih ke inhibitor asam nukleat ya. Di slide sebelumnya sudah saya paparkan bahwa inhibitor asam nukleat yaitu bekerja dengan cara menghambat DNA yang ada di bakteri. Ini contohnya ada quinolon, kemudian sulfonamid, ada rifampin dan rifabutin. Nah, untuk golongan quinolon, yang generasi pertama itu disebut nalidixic acid atau asam nalidiksat. Kemudian contoh antibiotik golongan quinolon lainnya ada ciprofloxacin, kemudian moxifloxacin, ada levofloxacin, ada ofloxacin dan gatifloxacin ya. Jadi kelebihan dari golongan quinolon di sini adalah memiliki aktivitas antimikroba yang luas. Jadi dia bisa berefek terhadap bakteri gram positif, juga bisa terhadap bakteri gram negatif. Kemudian dia sangat efektif apabila kita berikan secara oral. Jadi antibiotik golongan quinolon ini sediaannya itu lebih banyak dalam bentuk sediaan yang per oral karena dia memang efektif diberikan secara oral. Nah, ini kemudian secara umum quinolon memiliki aktivitas yang lebih kecil terhadap bakteri gram positif. Namun dia memiliki spektrum yang luas, tapi efektivitasnya terhadap bakteri gram positif itu lebih kecil dibanding bakteri gram negatif. Di mana fluoroquinolon, nah kadang quinolon itu disebut juga dengan fluoroquinolon ya, memiliki aktivitas baik dalam melawan bakteri-bakteri seperti Enterobacter, Haemophilus, kemudian Neisseria, ada Brucella, Legionella, Salmonella, Shigella, dan sebagainya. Nah, beberapa fluoroquinolon itu ternyata memiliki aktivitas yang baik dalam melawan bakteri anaerob. Jadi bakteri itu selain ada yang aerob, ada yang anaerob. Artinya bakteri tersebut kalau dia anaerob, dia bisa hidup tanpa adanya oksigen ya. Biasanya bakteri anaerob ini sangat kuat karena dia di keadaan yang tidak ada oksigen pun dia bisa hidup. Contoh golongan quinolon yang dapat melawannya itu adalah garenoxacin dan gemifloxacin. Nah, kemudian inhibitor asam nukleat selanjutnya ada rifampicin dan rifabutin. Jadi rifampicin itu aktif melawan gram positif dan negatif karena dia memiliki spektrum yang luas ya. Dan dia itu diabsorpsi dengan baik di saluran gastrointestinal. Jadi dia cocok diberikan dengan bentuk sediaan oral ya. Kemudian distribusi di jaringan, penetrasi ke jaringannya sangat baik dan dapat membunuh organisme yang ada di dalam sel. Biasanya rifampicin ini merupakan salah satu antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosa atau dia merupakan obat TBC ya. Kemudian inhibitor
asam nukleat yang lain ada maksud saya aktivitas antibiotik yang lain yang selanjutnya adalah sulfonamid dan trimetoprim, di mana sulfonamid dan trimetoprim dia itu bekerja dengan cara menghambat sintesis asam folat. Jadi keduanya ini itu bersinergi ya, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan daya bunuh bakteri. Jadi dia simbiosis mutualisme gitu ya, sama-sama saling menguntungkan. Dan bentuk sediaannya pun selalu dalam bentuk kombinasi antara trimetoprim dan sulfamethoxazole atau kadang disebut dengan cotrimoxazole. Ya, cotrimoxazole itu merupakan singkatan dari antara tri itu trimetoprim dan moxazole itu adalah sulfamethoxazole. Dengan kombinasi dosis itu perbandingannya 1:5. Kalau dosis trimetoprimnya 1, maka sulfamethoxazolenya adalah 5 ya. Dimana kombinasi ini atau cotrimoxazole itu dia bersifat bakterisidal terhadap gram negatif ya. Ini contohnya ada E. coli, kemudian Klebsiella, Enterobacter, dan dia hanya sedikit menghambat beberapa bakteri gram positif. Kemudian ini inhibitor sintesis protein, itu ada 5 macamnya ya, 5 contohnya. Ada aminoglikosida, kemudian ada tetrasiklin, ada kloramfenikol, ada makrolida, dan asam fusidik atau asam fusidak. Nah, yang pertama adalah aminoglikosida. Di sini aminoglikosida itu memang sudah digunakan secara luas dan merupakan salah satu antibiotik yang sangat penting di dunia klinis ya, karena dia sangat ampuh dalam membunuh bakteri karena sifatnya yang bersifat bakterisidal ya. Namun aminoglikosida itu mempunyai toksisitas yang serius sehingga dibatasi penggunaannya. Toksisitas itu maksudnya di sini efek samping yang serius ya, sehingga dibatasi penggunaannya. Di mana semua antibiotik yang termasuk di dalam aminoglikosida itu memiliki toksisitas yang sama, yaitu nefrotoksik dan ototoksik. Nefro artinya ginjal, toksik artinya berbahaya atau racun. Jadi dia itu bisa menyebabkan kerusakan pada nefron atau kerusakan pada ginjal ya. Kemudian di sini ada ototoksik. Oto artinya pendengaran, toksik artinya berbahaya. Dia juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada pendengaran. Nah, di sini dia regimen dosisnya memang hanya 1 kali sehari karena dia memiliki waktu paruh atau tes tengah yang luas atau yang panjang. Ini contohnya. Ada gentamisin, ada amikasin, ada neomycin, ada streptomycin, dan paromomycin. Untuk yang gentamisin ternyata memang dia harganya yang paling murah. Ya, kemudian ada amikasin, dia mahal tetapi kemungkinan resistensinya kecil. Kemudian ada neomycin. Neomycin ini yang biasanya ditemukan dalam sediaan topikal atau salep ya. Kemudian ada streptomycin yang merupakan salah satu antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi tuberkulosis. Kemudian ada paromomycin, dia biasanya digunakan untuk antibiotik amebiasis yang biasa disebabkan oleh amuba. Kemudian ada antibiotik kloramfenikol. Ya, antibiotik kloramfenikol itu merupakan antibiotik pilihan terapi pada pasien dengan demam tifoid atau pasien tipes. Itu pasti pilihan pertamanya adalah kloramfenikol ya, di mana penggunaan jangka panjangnya itu harus dibatasi untuk kloramfenikol. Kenapa? Karena memiliki efek toksik yang berbahaya. Contohnya Graves syndrome, kemudian bone marrow depression. Di sini dia dapat menekan sumsum tulang belakang kita sehingga menyebabkan kita bisa terkena yang namanya anemia aplastik.